Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Di hadapan dunia, sebuah tawaran gencatan senjata kembali mencuat dari Gaza. Hamas, organisasi yang dicap teroris oleh banyak negara, meminta jeda perang selama 5 hingga 7 tahun. Tapi mereka menolak meletakkan senjata. Mereka hanya ingin berhenti sesaat untuk membangun kembali kekuatan, dan suatu hari mereka akan kembali menyerang Israel. Inilah gencatan senjata paling bodoh yang pernah ditawarkan. Ini perang yang ditunda. Ini tipu muslihat. Dan Israel menolaknya karena mereka belajar dari masa lalu. Karena mereka tahu bahwa musuh yang tidak mau meletakkan senjata hanya sedang mengasahnya dalam diam. Dunia boleh menyebut proposal Hamas sebagai gencatan senjata. Tapi firman Tuhan menyebutnya kemunafikan. Karena berdamai dengan iblis tidak akan pernah bisa. Iblis harus dilenyapkan. Musuh yang tidak bertobat tidak layak untuk didamaikan. Tuhan tidak pernah menandatangani perjanjian damai dengan kejahatan. Dia tidak pernah membiarkan kejahatan tumbuh demi menjaga ketenangan sementara. Ketika Saul membiarkan hidup Agag, raja orang Amalek, hidup, Tuhan murka. Tuhan berkata di dalam 1 Samuel, "Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia pun menolak engkau." Mengapa? Karena kejahatan yang dibiarkan hidup akan membunuh dari belakang. Israel hari ini tidak hanya menolak proposal, mereka sedang menolak jebakan. Mereka tidak mau menyerahkan senjata. Mereka tidak mau membebaskan sandera tanpa syarat. Mereka tidak mengakui hak Israel untuk hidup damai. Mereka hanya ingin perang itu ditunda. Dan dunia, seperti biasa, tidak mengerti. Media menyebutnya usaha damai. Negara-negara menyebutnya kesempatan diplomasi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak proposal itu secara tegas. Ia berkata, "Tidak ada solusi selain kemenangan penuh atas Hamas. Karena bagaimana mungkin engkau berdamai dengan musuh yang sedang mengasah pisaunya? Bagaimana mungkin engkau duduk di meja perundingan dengan mereka yang tidak pernah mau berhenti membunuh?" Saudara-saudari, inilah realita keras yang firman Tuhan nyatakan sejak dahulu. Apabila orang berkata, ada damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka. Seperti seorang perempuan hamil yang sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Damai yang tidak disertai pertobatan adalah damai palsu. Gencatan senjata yang tidak disertai penyerahan senjata adalah kebohongan politik. Dan Tuhan tidak pernah tunduk kepada damai yang didirikan di atas dusta dan kejahatan. Musuh yang tidak dihancurkan hari ini akan membunuh generasi berikutnya. Itulah yang Israel pahami. Dan itulah yang dunia gagal mengerti. Gencatan senjata dari Hamas adalah strategi pengecut. Mereka kalah di medan tempur, maka mereka mencoba menang di meja perundingan. Tapi hati mereka tetap haus darah. Tujuan mereka tetap sama, menghapus Israel dari peta. Tuhan tidak butuh gencatan senjata, Tuhan ingin kemenangan penuh. Dalam kitab-kitab Nabi, Tuhan berkali-kali berkata, "Aku akan berperang melawan mereka yang berperang melawan engkau, hai Israel. Aku sendiri akan menjadi benteng tembok api sekelilingnya." Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, inilah saatnya untuk melihat dengan mata iman, bukan dengan lensa dunia. Ketika dunia bersorak untuk damai, Tuhan melihat tipu daya. Ketika bangsa-bangsa mendesak Israel untuk menandatangani gencatan senjata, Tuhan melihat jebakan yang dirancang untuk membunuh di kemudian hari. Karena Hamas bukan sedang menawarkan damai, mereka sedang meminta waktu. Waktu untuk bernafas, waktu untuk menyusun ulang strategi, waktu untuk mengisi kembali gudang senjata dan membesarkan generasi pembenci yang baru. Dan setelah 5 tahun, mereka akan kembali membakar. Mereka akan kembali membunuh. Karena itulah yang telah mereka lakukan selama ini. Israel mengerti itu. Mereka tidak bisa diajak berdamai dengan tangan yang masih berlumuran darah. Karena mereka belajar dari sejarah. Karena mereka tahu siapa musuh mereka. Dunia menyebut penolakan itu sebagai kekejaman. Tapi Tuhan menyebutnya sebagai keteguhan. Dunia menyebut tindakan Israel sebagai kekerasan. Tapi Tuhan menyebutnya ketaatan pada suaranya. Di Alkitab, Tuhan tidak pernah menyuruh umatnya berdamai dengan musuh yang tidak bertobat. Tuhan tidak pernah menyuruh Israel menunggu musuhnya menjadi baik. Tuhan berkata, usir mereka dari tanahmu, hancurkan mereka, karena kalau tidak, mereka akan menjadi duri di lambungmu. Dan itu yang sedang terjadi hari ini. Israel sedang berdiri di ambang pemurnian sejarahnya. Tanah itu bukan untuk dibagi-bagi. Tanah itu bukan untuk dijadikan hadiah diplomasi. Saudara-saudari, ketika dunia berteriak gencatan senjata, Tuhan sedang mempersiapkan kemenangan. Ketika dunia meminta damai sekarang, Tuhan berkata, belum. Aku belum selesai menjatuhkan penghakimanku atas musuh Israel. Karena Tuhan tidak bisa dibujuk oleh diplomasi. Dia tidak bisa dibohongi oleh propaganda. Dan malam ini, dengarlah ini baik-baik. Lebih baik berdiri bersama Tuhan dan ditolak dunia, daripada berdiri bersama dunia dan dimusuhi Tuhan. Israel sedang membayar harga untuk kebenaran. Mereka berdiri melawan tekanan global karena mereka tahu musuh yang tidak dilenyapkan hari ini akan menjadi pembantai di hari esok. Hamas ingin istirahat, bukan damai. Mereka ingin mengatur nafas, bukan bertobat. Mereka ingin kembali lebih kuat, bukan menyerah. Dan karena itulah penolakan Israel terhadap proposal ini adalah tindakan yang benar. Itu bukan kebencian, itu perlindungan. Itu bukan balas dendam, itu keadilan. Itu bukan kekejaman, itu ketaatan kepada kehendak Tuhan yang kudus. Karena pada akhirnya, bukan gencatan senjata yang akan membawa damai, tapi penghancuran total terhadap musuh yang menolak berhenti. Dan Tuhan sendiri akan berperang dari sorga. Ia akan mengaum melawan bangsa-bangsa yang menantang warisannya. Ia akan menjadi pembela bagi umatnya. Dan ia akan membuat dunia tahu, akulah Tuhan, dan aku tidak akan diam terhadap mereka yang mengangkat tangan melawan Israel. Dan seperti yang tertulis, ia yang menjaga Israel tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Mazmur 121 ayat 4. Tuhan sedang berjaga, dan kemenangannya pasti datang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup,
kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.